Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ojowati. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowati. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport channel Ojowati agar makin berkembang dan bisa diterima halayak yang lebih ramai. Seperti biasa, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Kisah horor ini berlatar pada pertengahan tahun 2017. Sebuah kisah penggalan pribadi yang mungkin menurut saya ini horor. Akan tetapi mungkin biasa saja pada sebagian orang. Pada saat itu setelah beberapa bulan menganggur karena habis kontrak dari perusahaan yang berada di sebuah kecamatan di Kabupaten Bekasi, pikiran saya sedang buntu karena begitu susahnya mencari kerja. Lembar demi lembar amplop surat lamaran terkirim, namun tak kunjung jua mendapat balasan dari perusahaan yang diinginkan. Rasa frustasi tentu saja, terlebih biaya hidup di ibu kota yang mahal, membuat tabungan semakin menipis karena kebutuhan. Aku yang sebagai anak perantau mengalami keadaan seperti ini tentu menyulitkan. Yang dipikiranku hanya terus berusaha mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan. Sampai akhirnya pulang kampung menjadi opsi. Ya, sebuah opsi terakhir yang sulit, namun hanya itu yang harus dilakukan karena tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Saya pun memutuskan pulang ke kampung halaman, menaiki mobil di bawah jembatan layang. Tak lama, mobil bus yang saya tunggu akhirnya tiba. Saya meninggalkan kota ini dengan sejuta kenangannya, kembali ke kampung halaman yang memang sudah dirindukan orang di perantauan. Selang beberapa jam saya sudah sampai di jalur Pantura, tepat di mana saya turun dan dijemput kawan yang memang saya sudah memintanya sewaktu dalam perjalanan. Sembari istirahat, saya memesan 2 gelas kopi hitam. "Ada kabar apa di desa?" tanya saya memulai percakapan. "Di desa lagi musim tuyul, lagi pada geger. Hati-hati sama uangmu, sembunyikan yang baik," jawab antusias Jiko sembari mengumpulkan asap rokok dari mulutnya. Waduh, ada-ada saja di desaku. Salah apa sih sampai terus diteror? Saya menjawab dengan nada kesal. Setelah kopi tinggal setengah gelas, saya pun mengajak Jiko untuk pulang karena memang badan ini sudah sangat lelah menempuh perjalanan yang jauh. "Pulang yuklah, capek nih." Kami pun pulang mengendarai motor metik Jiko. Jalan menuju rumah tak berbeda, nampak sama seperti dulu saya tinggalkan. Jalan yang rusak menjadi pemandangan yang biasa di sini. Sore hari ketika saya sampai di depan rumah, disambut orang tua yang tengah duduk di depan rumah. Saya mencium tangan dan berbasa-basi sebentar, sementara Jiko bergegas pulang. "Nanti malam kumpul di tempat biasa ya," pintanya sembari menjalankan motornya. Saya masuk ke dalam untuk beristirahat. Malam pun menjelang, menimbun semua pemandangan indah di desa. Begitu sunyi, sepi, sangat berbeda dengan suasana di kota. Tak ada mobilitas orang yang sibuk dengan pekerjaannya. Hanya ada suara binatang malam yang menenangkan. Saya pun berkumpul di tempat yang dijanjikan.
berbasa-basi dengan teman-teman menjadi perbincangan sepanjang malam. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Mau bertuyul yuk, lagi musim tuyul nih soalnya. Kita tangkap aja nanti, usul temanku untuk menghilangkan rasa bosan. Boleh sih, ayo aja, biar ada kerjaan, jawabku antusias. Tapi kami harus menunggu hingga larut malam, karena biasanya tuyul suka keluar setelah melewati tengah malam. Waktu menunjukkan jam 2 malam. Kami bersiap berkeliling memutari desa untuk mencari keberadaan tuyul dengan membawa senter, karung, serta sapu lidi untuk menangkapnya. Kalau bisa dibilang ini namanya modal nekat doang. Kembali ke cerita inti. Sebulan berlalu, namun pekerjaan tak kunjung didapatkan. Saldo di tabungan sudah tidak bisa membuat tenang. Hingga akhirnya yang dinanti tiba. Sebuah tawaran pekerjaan di ibu kota membuka asa. Sebuah proyek di Jakarta membutuhkan pekerja. Saya diajak teman saya Abi dan adiknya Roni. Kita berangkat bertiga untuk menemui mandor di kecamatan yang lumayan jauh jaraknya. Singkat cerita, semua sudah berkumpul di rumah mandor tersebut, menginap 1 malam untuk melanjutkan perjalanan esok harinya. Beberapa jam berlalu, kami menaiki sebuah mobil bus akap jurusan Jakarta. Kami berangkat bersebelas menuju daerah di Jakarta Barat. Sore harinya kami pun tiba, namun rupanya bedeng tempat kami tinggal masih jauh jaraknya. Bedeng merupakan tempat tinggal sementara yang terbuat dari papan triplek dan seng. Esoknya, kami bergegas menuju kantor untuk mendata diri dan mendapat seragam kerja. Sebuah kantor yang bergerak di bidang marka jalan tol. Setelah semuanya sudah beres, kami pun diminta untuk istirahat. Mandor pun mencari tempat yang lebih layak untuk kami semua. Didapatkanlah sebuah rumah dengan kondisi yang lebih baik dari bedeng yang pertama kami datangi. Kami tinggal dalam satu rumah di sebuah komplek perumahan mewah. Kami mulai berkenalan untuk mengakrabkan diri. Mandor mengajak kami untuk berkumpul dan memberikan instruksi apa saja yang harus kami kerjakan nantinya. Dan tak lupa nasihat untuk selalu fokus dan menjaga diri, mengingat pekerjaan yang akan kami lakukan begitu besar resikonya. Jadi tugas kami adalah menghapus cat kuning di samping jalan tol dan menggantinya dengan cat warna putih. Saya sendiri kurang paham dengan maksud dan tujuan mengganti warna cat tersebut. Entahlah, mungkin supaya pada malam hari catnya lebih terlihat jelas atau entahlah bagaimana. Menghapus dengan cara membakarnya dengan campuran tabung angin. Mirip seperti tabung oksigen dan gas LPG biru. Kita harus mencampurkan tekanan angin dan api dengan pas agar panasnya maksimal seperti yang diinginkan. Kita cukup membakar cat tersebut sampai luntur dan pudar. Kemudian, sisa catnya kita tampung di ember dan dibuang di suatu tempat. Tak lupa kami membaca trafikon atau kami sebut dengan nama kuncung dan rambu-rambu pekerja nantinya. Singkat waktu hari yang dinanti tiba. Namun, kita semua dapat jatah pada malam hari menghindari mobilitas jalan tol yang tinggi. Tugas pertama malam ini adalah tol Bekasi Barat. Terlihat sibuk dan ramai pada siang hari, namun begitu berbeda suasananya ketika malam hari.
Terlebih, kami memulai pekerjaan pada jam 10 malam. Lampu rambu dinyalakan, pertanda agar mobil yang di belakang menghindar lajur yang akan kami buat. Setelah jalur kami mulai kosong, barulah kami memasang rambu-rambu dan traffic cone. Setelah semua peralatan turun dari mobil, kami memulai pekerjaan ini. Setelah semua peralatan turun, kami memulai pekerjaan ini. Api mulai dinyalakan dengan instruksi dari mandor dan orang-orang yang memang sudah berpengalaman. Saya hanya bertugas menjadi kenek karena memang belum bisa mengoperasikannya. Beberapa kilometer jarak yang harus kami kerjakan. Kami juga harus memakai sepatu safety untuk menghindari panas dari pembakaran. Perlahan arus jalan mulai lengang, hanya beberapa mobil yang melintas. Terlebih, jalan yang kami garap memang kanan kirinya masih berupa entah pekarangan ataupun hutan kecil. Jam 00.30 malam, saya beristirahat di bawah jembatan. Tercium bau busuk yang begitu menyengat. Bau busuknya menusuk masuk ke dalam rongga hidung. Saya pun membicarakan hal tersebut kepada Ujang yang memang sudah berpengalaman di sini. Dan benar saja, saya tidak boleh beristirahat di bawah jembatan karena memang di situ adalah tempat mereka yang tak kasat mata. Ujang menyuruh untuk tetap fokus dan menghindari segala sesuatu hal yang ganjil nantinya. Hari demi hari berlalu. Saya pun sudah bisa memakai alat pembakaran tersebut. Semua dilalui dengan aman, tanpa ada gangguan hingga kami dipindah di jalan tol Cikampek. Hal yang sama selalu kami lakukan sebelum memulai pekerjaan, yaitu membuang arus mobil untuk ke tengah sampai kami tiba di tempat tujuan. Setelah semua rambu terpasang, barulah kami memulai pekerjaan. Terlihat kanan kiri masih berupa hutan yang gelap. Perasaan tak enak muncul seiring malam yang telah larut. Able yang biasanya banyak tingkah mendadak menjadi pendiam. Kebetulan saat itu saya, Able dan Roni berada dalam satu tim. Sikap dan sifat Roni memang berbanding terbalik dengan Able. Roni seorang yang pendiam, tak banyak bicara, sementara si Able banyak tingkah, pecicilan dan banyak bicara. Namun malam itu entah kenapa mereka berdua nampak kompak. Tak ada yang berbicara, hanya fokus terhadap pekerjaan mereka. Kami menggarap marka di perbatasan Bekasi dan Kerawang. Kembali, kanan kiri masih hutan lebat dan gelap. Suasana pun nampak lengang. Tak banyak kendaraan yang lewat, mungkin karena sudah jam 2 malam. Saya pun buru-buru untuk menyelesaikan pekerjaan agar cepat pindah ke tempat yang lebih ramai dan terang. Saat sedang fokus bekerja, tiba-tiba Able bertingkah seperti orang yang sedang kebingungan. Ia nampak resah dan gelisah. Sedari tadi hanya memandang seberang jalan yang sepi dan gelap. Saya bercerita dari sudut pandang Able. Sedari tadi absen di kantor memang badan terasa sangat lelah. Bahkan sesekali hampir jatuh lemas entah kenapa. Ketika sedang bekerja, saya menolehkan pandangan ke seberang jalan. Tampak wanita yang melambai-lambaikan tangannya. Namun wajahnya tak tampak.
Mungkin karena menunduk hingga tertutup rambut panjangnya. Tangan putih pucat dengan kuku tangan yang hitam dan panjang. Dia berteriak, menyuruh saya menghampirinya. Awalnya saya tidak menghiraukannya, namun lama-kelamaan suaranya seperti menghipnotis. Dan entah kenapa, tubuh saya seperti tertarik ke arahnya. Saya pun bingung memastikan dia manusia atau bukan. Saya begitu gelisah, namun suaranya seakan terus menarik saya untuk menghampirinya. Kurang lebih seperti itu. Itulah keterangan yang saya dapat dari Able. Sesaat Able terlihat tengah menyeberang jalan. Saya kaget melihatnya tengah berada di tengah jalan, namun pandangannya lurus ke depan tak menghiraukan kiri dan kanan. Dan saat itu jalan mulai banyak mobil yang berseliweran. Tiba-tiba Able berteriak. Dia terserempet sebuah mobil sedan hitam yang sedang melaju kencang. Able terjatuh ke belakang. Ia nampak teramat sangat kesakitan. Badannya terserempet dan telapak kakinya tergilas roda. Tubuhnya terkapar di tengah jalan. Dengan lampu senter rambu, saya sedikit berlari menghampirinya, disusul Roni adiknya Able di belakang, sedikit berhati-hati, karena memang arus mobil sedang lumayan ramai kala itu. Sesaat sebelum saya sampai, saya melihat sosoknya. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya dan hilang begitu saja. Sosoknya sama seperti apa yang Able ceritakan. Saya tidak peduli. Yang terpenting sekarang adalah segera menolong Able. Saya dan Roni membopong tubuhnya membawanya ke tepi jalan. Nampak orang-orang dari tim lain pun berdatangan menghampiri kami. Mandor yang melihat keadaan Able segera menelpon petugas patroli jalan untuk membawa Able ke rumah sakit terdekat. Selang beberapa lama, mobil yang ditunggu tiba. Kami langsung memasukkannya ke dalam mobil. Dengan ditemani Mandor, Able dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Pak Mus yang memang sudah berpengalaman sementara menggantikan tugas Mandor untuk mengambil alih pekerjaan. Kita dihimbau untuk tetap fokus dan jangan melamun jika ada sesuatu yang ganjil. Atau jika ada sesuatu yang ganjil, jangan dihiraukan. Atau setidaknya kita harus berpindah tempat untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Kami pun kembali bekerja dalam suasana was-was dan kengerian yang dirasa. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 4 pagi. Kami pun menyudahi pekerjaan dan bersiap untuk pulang. Seharian saya habiskan dengan tidur dan istirahat. Sore menjelang, para pekerja lain tampak merasa was-was dengan insiden semalam. Mereka yang takut meminta kepada Pak Mus untuk mengambil jatah bekerja pada siang hari. Akhirnya Pak Mus mengumpulkan kami semua untuk briefing seputar pekerjaan. Briefing dibuka dengan kabar baik dari kondisi Able yang sudah membaik. Mungkin hanya beberapa hari lagi Able bisa kembali bekerja. Pak Mus juga tidak memaksakan keinginan para pekerjanya, maka dibuatlah 2 shift jam kerja untuk kami. Shift siang dan malam, dan saya memilih untuk mengambil shift malam karena memang tidak tahan jika terlalu terkena panas matahari. Memang begitu tantangannya, siang,
panas yang menyengat, malam gangguan ganjil yang entah dari mana. Anggota pun dipecah dalam beberapa tim. Saya bersama Roni sepakat untuk mengambil shift malam. Setelah lepas jam 9 malam, saya bergegas untuk absen di kantor dan mencari makanan serta beberapa makanan ringan untuk dibawa nantinya dalam pekerjaan. Rasa takut dan was-was tentu ada. Namun, jika mengambil shift siang, pasti itu lebih mengerikan. Selain panas, tentu karena arus dalam tol yang sedang padat-padatnya. Saya bersama pekerja yang lain mulai bersiap berangkat ke tempat kemarin yang kami datangi, karena memang masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan. Lampu sudah dinyalakan, rambu sudah terpasang, api pembakaran sudah sesuai ketentuan. Cat sepanjang 5 km tugas yang harus kami selesaikan malam ini. Suasana memang masih ramai karena tol ini adalah jalan tol paling padat di Indonesia. Ya, bisa dibilang begitu karena jalan ini merupakan menghubung menuju gemerlap ibu kota dengan kota-kota penyangga di sekitarnya. Malam ini agak bergeser lumayan jauh dari tempat kemarin, namun masih dalam suasana yang sama. Gelap, dan hanya hutan di pinggiran jalan, namun semua tampak normal, tak ada hal yang aneh dirasa. Saya sekarang hanya berdua bersama Roni. Roni yang pendiam memang menjadi kendala ketika saya ingin berbincang santai dengannya. Sekedar memecah ketegangan yang jika dirasa sedari tadi. Saya berada di barisan depan pada saat itu, karena memang saya mempercepat pekerjaan, namun tentu dengan hasil yang maksimal. Tak banyak membuang waktu ketika sedang terfokus bekerja, terlihat dari arah belakang mobil taksi menabrak rambu-rambu pekerja. Semua pekerja yang di belakang berlari ke arah depan menghindari laju mobil yang seperti hilang kendali. Bahkan, ada yang sampai menghindar ke arah jalan sebelah. Setelah menabrak beberapa rambu, mobil taksi salah satu maskapai terkenal tersebut pun berhenti. Mas Anton yang memang berada dekat dengan mobil segera menghampiri sang sopir. Kaca digedor dengan perasaan marah tentunya, karena memang membahayakan kami semua. Sang supir membuka kaca samping kemudinya. Supir yang berusia paruh baya terlihat gemetar, bahkan untuk berbicara pun tergagap. Pak Mus juga segera menghampiri sang sopir, menyodorkan minuman supaya Pak sopir lebih tenang perasaannya. Setelah lebih tenang, Pak sopir pun bercerita, sewaktu dia mengendalikan mobilnya, terlihat kain putih turun ke bawah dari kejauhan dan menghalangi laju mobilnya. Pak sopir pun membanting setir ke kanan sehingga menghantam rambu-rambu yang kami pasang. Saya yang mendengar hal tersebut segera mengajak Roni menjauh, menghisap sebatang rokok sekedar untuk menjernihkan pikiran atas apa yang sudah terjadi. Sementara para pekerja lain membetulkan rambu ke posisi semula. Kami semua sejenak beristirahat untuk sekedar beristirahat dan menenangkan tubuh dan pikiran. Entah kenapa, waktu terasa begitu lama. Kami pun memulai pekerjaan tepat jam 12 malam. Kini arus kendaraan nampak sedikit lengang. Saya berdoa dalam hati meminta perlindungan kepadanya, Tuhan pemilik semua. Sekarang saya hanya fokus sambil sesekali mengajak Roni berbicara. Hanya tinggal beberapa ratus meter lagi pekerjaan saya selesai. Karena dirasa masih lama waktu untuk mengakhiri bekerja pada malam hari ini,
Saya pun memutuskan untuk beristirahat di bawah jembatan. Lagi-lagi di bawah jembatan dan saya lupa. Saya mengajak Roni untuk sekedar memakan bekal yang kami bawa. Sedang tengah asik makan, saya mencium bau sangit seperti kabel yang terbakar. Ah, sial. Apalagi ini? Tak hanya saya, Roni pun mencium bau tersebut. Saya mencari sumber dari mana bau ini berasal hingga saya mematung terdiam untuk sekejap karena melihat orang tengah merangkak di bawah beton jembatan itu. Sosoknya begitu kurus dengan rambutnya yang panjang. Saya pun memalingkan pandangan segera mengajak Roni untuk meninggalkan area ini. "Ron, kita pindah aja yuk," pintaku kepadanya. Roni yang tak mengetahui akan sosoknya sedikit menolak karena sedang asik menikmati makanannya. "Ntar orang lagi enak makan ini." Aku pun memaksa. "Udah, ayo pindah." Nampaknya dengan berat hati Roni pun menuruti dan segera pindah dari area bawah jembatan yang melintang di atas jalan tol ini. Dirasa sudah jauh dari area jembatan, kami pun kembali melanjutkan makan. Bodoh amat dengan hal tadi. Urusan perut sudah tidak bisa ditawar lagi. Setelah selesai makan dan menghabiskan sebatang rokok, kami pun melanjutkan pekerjaan hingga saat yang dinanti tiba. Terlihat mobil kami sudah memajukan langkahnya, pertanda pekerjaan kami sudah usai dengan sedikit cepat dari hari biasanya. Kami pulang pukul 03 malam. Saya istirahat dulu karena memang besok harus bekerja. Matur kesuwun. Perjalanan pulang dilalui tanpa kendala. Setibanya di kantor, saya langsung absen dan segera pulang ke rumah kontrakan. Setelah mencuci muka dan mengganti seragam, saya langsung merebahkan tubuh ini yang sudah sangat menentukan tertidur dengan indahnya impian. Saya terbangun di kala matahari sedang berada di puncaknya. Hawa panasnya membuat keringat di kening ini menetes. Ya memang di sini tak ada kipas angin, apalagi AC. Ventilasi udara hanya melalui jendela dan pintu yang sengaja dibuka. Selain karena hawa yang membuat gerah, saya terbangun karena terganggu akan suara obrolan telepon di samping saya. Rupa-rupanya itu adalah Able. Saya bersyukur sekaligus kesal dibuatnya. Bagaimana tidak? Ia menelpon dengan nada yang keras mengganggu siapapun yang mendengarnya. Able hanya mengenakan sarung dan celana boxer pendek dengan asap mengepul dari sebatang rokok yang ia bakar. Walaupun berada di daerah kota, namun nampaknya Able masih setia dengan sarung dan celana pendeknya. Pakaian yang sama seperti ia kenakan di kampungnya. Terucap godaan dan rayuan manja dari mulutnya menggait janda kampung pujaan hatinya. "Piye, waras?" tanyaku padanya. "Ya, waras, masa gila?" jawabnya setengah bercanda. Saya hanya tersenyum mendengar jawabnya. Terlihat Able menggunakan sebuah tongkat kayu untuk membantunya berjalan, karena memang kakinya masih bengkak dan lebam buah dari kejadian kemarin. Anak keadaan begitu aja masih ngeselin, umpatku dalam hati. Rupanya untuk sembuh total, Able masih membutuhkan beberapa hari lagi.
Namun karena memang dasar wataknya keras kepala dan banyak tingkah, dia memaksakan untuk bekerja di hari kedua setelah kepulangannya dari rumah sakit. Saya pun membujuk untuk mengurungkan niatnya, namun semua sia-sia. Kami berangkat kembali ke tol Bekasi Jakarta via Cikarang, namun dengan pekerjaan berbeda. Tugas kami sekarang adalah mengecat pembatas di tengah jalan tol yang memisahkan kedua arusnya. Ya, memang pekerjaan ini sedikit lebih mudah, namun dengan jarak yang lebih panjang. Kurang lebih 10 km yang harus kami kerjakan. Di hari pertama sampai ketiga, semua nampak normal, tak ada kendala. Namun, di hari keempat, sesuatu yang ganjil mulai terasa. Dari bau amis darah sampai penampakan yang begitu nyata, bahkan semua orang yang bekerja melihat jelas wujudnya. Sesosok kuntilanak merah tengah duduk di sebatang dahan pohon di pinggir jalan. Kami segera berlari menjauh karena konon kuntilanak merah lebih galak daripada yang putih. Setelah kejadian tersebut, banyak dari tim kami yang meminta bekerja pada siang hari karena memang takut kalau kembali diganggu oleh wujud lainnya. Namun rupanya mandor membuat keputusan yang berbeda, yaitu menyatukan antara kedua shift menjadi shift malam saja. Karena memang ketika siang hari, banyak dikomplain oleh pihak lainnya sebab mengganggu arus lalu lintas yang padat. Semua diistirahatkan selama seharian, menunggu hari esok untuk kembali menggarap proyek pekerjaan. Tak terasa saya sudah menjalani pekerjaan ini selama berminggu-minggu lamanya, tepatnya 1 bulan 20 hari. Tinggal beberapa kilometer yang harus kami selesaikan sebelum berpindah keluar kota. Kembali dipecah menjadi 2 kelompok, saya bersama Roni, Able, dan 3 orang lainnya. Able kembali merasakan sakit di kakinya. Pak Anton menyuruhnya untuk beristirahat di jalur depan yang nanti kami lewati sehingga mudah untuk mencarinya. Pak Anton kembali mengingatkan agar tidak melamun dan harus terus fokus. Dan jika lelah, jangan dipaksakan, ucapnya kepada kami semua. Saya bersama Ipul, sementara Roni berada di belakang dengan Imin. Saya memang tidak terlalu sreg kepada tim Imin dan Roni, karena memang mereka berdua sama-sama orang yang pendiam. Apa yang mau dibicarakan nantinya? Sekitar jam 1:30 malam yang dikhawatirkan terjadi. Bau amis kembali tercium dan bulu kuduk berdiri dengan sendirinya. Ipul pun juga merasakannya. Seakan kembali terjadi lagi kejadian malam sebelumnya. Sembari bekerja, mulut kami terus berucap membaca doa-doa. Teriakan Imin memecah fokus doa yang kami ucapkan dari arah belakang. Ia berteriak meminta tolong. Tolong! Tolong! Imin berlari ke arah kami. Wajahnya panik berkeringat, dengan tubuhnya yang juga berkeringat deras dan nafasnya yang ngos-ngosan. Tolongin Roni. Dia kesurupan dan leher saya dicekik. Saya takut. Ya sudah. Ayo segera ditolong. Jangan takut, nanti celaka anaknya. Jawab Ipul bergegas menuju lokasi kesurupan. Sementara Imin diam saja, tak mau ikut karena masih ketakutan akan kejadian yang menimpanya. Saya segera berlari menyusul Ipul yang lumayan sudah jauh.
ketika sampai Roni terlihat sedang duduk membelakangi kami. Tak ada sepatah kata pun dari mulut kami bertiga. Saya dan Ipul hanya memandanginya dari belakang. Tiba-tiba Roni tertawa. Namun anehnya itu bukan suara Roni. Suaranya mirip suara perempuan. Ya Tuhan, apalagi ini? Batinku terucap. Tawanya pun seketika berhenti. Namun hal tersebut malah membuat kami semakin ketakutan. Roni bangkit dari duduknya dan sekarang ia malah menangis pilu layaknya seorang perempuan sedang tersakiti hatinya. Saya bingung dibuatnya dan entah harus berbuat apa. Yang pasti dalam pikiranku saat itu, saya harus menjaganya supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan menimpa tubuh Roni. Tak lama Pak Anton pun datang dan segera membacakan ayat suci dan mendekati Roni, seolah menarik sesuatu keluar dari tubuh Roni yang membuat aksi Roni berhenti dan seketika tubuhnya tersungkur jatuh ke tanah. Saya pun mendekat untuk melihat keadaan. Anak ini jangan ditinggal sendirian, jangan sampai melamun. Tempat ini banyak memakan korban kecelakaan. Cepat dibopong lalu diobati dulu. Seketika Pak Anton menyuruh kami membawa Roni. Saya memijat-mijat kepalanya, sementara Ipul mengolesi minyak angin di sekitaran kening dan hidungnya. Membutuhkan waktu yang lama untuk menyadarkan Roni. Hingga akhirnya setelah sadar, Pak Anton lalu memberikan segelas air putih yang sudah dibaca-bacakan doa-doa. Imin hanya melihat dari kejauhan dan tidak berani mendekat. Semua pertanyaan tentang kejadian yang menimpa kami malam itu kami pendam saja. Yang terpenting untuk saat ini adalah kesembuhan Roni yang paling utama. Pak Anton segera menyudahi pekerjaan kami pada malam itu. Karena menganggap jika dilanjutkan sangat beresiko dan membahayakan banyak pihak. Namun, sedari tadi ada yang hilang, yakni Able. Ya ampun, di mana anak ini? Sepanjang kejadian tadi, ia sama sekali tak kelihatan batang hidungnya. Kami semua mencari Able di sekitar, namun tak kunjung jua mendapatkan hasil. Karena kami semua khawatir sesuatu menimpanya, kami pun mencari Able dengan jangkauan yang lebih luas. Bahkan Pak sopir pun ikut turun dari mobilnya dan membantu mencari. Kami semua meneriaki nama Able. Kiri dan kanan tak luput dari pandangan kami. Karena takut kejadian tempo dulu kembali menimpanya. Sekitar 20 menitan lebih kami mencarinya. Namun, jika ia tak berhasil kami temukan, bisa jadi sesuatu yang sangat gawat kami pikir. Semua, terutama bagiku. Apa yang harus saya sampaikan nanti kepada orang tuanya di kampung? Namun takdir masih memihak kami. Pak sopir berhasil menemukannya. Rupanya Able tertidur di pembatas lajur jalan. Mungkin karena suasana malam ia lepas dari pengawasan kami. Berbagai macam dan jenis umpatan seketika dilayangkan oleh para pekerja kepada si Able ini. Aku pun dibuat kesal olehnya. Kami semua panik bukan main karena kehilangan dia, namun yang kami khawatirkan hanya cengengesan. Setelah puas memakinya, kami semua berniat pulang dan membereskan sisaan pekerjaan kami. Besok malam adalah hari terakhir kami bekerja sebelum nanti kami pindah keluar kota. Malam terakhir kami lakukan pekerjaan dengan power yang sangat ekstra maksimal
agar pekerjaan tidak memakan waktu yang lama dan segera berakhir. Dan alhamdulillah kerjaan lancar tanpa hambatan. Esok harinya, mandor mengumpulkan kami semua untuk briefing pekerjaan selanjutnya, dan ternyata kami ditugaskan di tol Cipularang selama sebulan ke depan. Jujur, saya kaget mendengarnya. Siapa yang tak kenal tol Cipularang yang sudah terkenal akan aroma mistisnya? Seminggu setelah pulang, malam terasa begitu cepat saat di desa. Tak terasa waktu sudah menunjukkan 12.30 malam. Ketika sedang asik ngopi dan ngobrol bersama teman, saya dikagetkan dengan dering ponsel panggilan masuk dari Pak Rian. Tengah malam. Ada apa ya? Sesaat terlintas di benak pikiranku. Halo mas, apa kabar? Ucap suara dari seberang telepon. Baik pak. Wah, ada apa nih ya pak ya tengah malam seperti ini nelpon, jawabku. Rupanya beliau sedang beristirahat di rest area. Gak apa-apa mas, saya sekarang patrolinya sendirian. Barangkali ada kawan mas yang mau bergabung di sini atau barangkali masnya mau balik lagi ke sini. Lah, kok bisa pak? Tanyaku kembali. Iya mas, udah ada sih tadinya, bahkan ada 2 orang. Cuman ya gitu, baru seminggu masuk udah keluar karena nggak sanggup. Kenapa bisa gitu pak? Cecarnya pertanyaan dariku. Ya, dia nggak kuat karena diteror pas lagi kerja. Di rumah dan di jalan, bahkan saat di rumah ia pernah tidur ditemani pocong. Sekarang kita beralih ke sudut pandang Pak Rian. Kenalin, Pak, nama saya Sugeng. Saya orang baru dan mohon bantuannya ya Pak. Ucap seorang pria tinggi dan kurus serta menggunakan gaya rambut emo. Oh iya, salam kenal ya mas, saya Rian. Mereka menempati rumah yang sama dengan yang saya tempati dulu. Namun tentu saja Pak Rian tidak menceritakan begitu detail supaya Sugeng tidak ketakutan. Pak Rian kembali tidur di kamar yang sebenarnya ia takuti. Namun ia tak enak jika harus tidur berdua dengan Sugeng, karena merasa belum akrab. Sembari mendapat libur setelah kepulangan saya, jam 10 malam aku sudah merasakan ngantuk yang sangat luar biasa. Saya bersiap tidur di kamar ini, kamar yang sudah lama aku tinggalkan sekian hari. Ada lemari tua yang entah kenapa aku sangat takut untuk membukanya. Bahkan siang hari pun aku tak berani karena hawanya berbeda. Aku tertidur dengan sebuah selimut dan terlelap dengan begitu cepat. Beberapa jam berlalu, aku terbangun karena gangguan suara yang sangat berisik keluar dari lemari. Suara seperti orang yang sedang mencakar-cakar kayu. Saya tidak berani melihat atau bahkan mendekat, hanya untuk memastikan, karena terlalu takut. Saya hanya memaksakan mata ini untuk dipejamkan dan berharap agar semua gangguan segera berakhir. Namun sial, saya tidak bisa kembali tidur dan lebih sialnya lagi, lampu penerangan di kamar mendadak mati beberapa saat. Saya beranjak sedikit untuk mencari HP, berniat menyalakan lampu senter dari HP. Lalu, ketika lampu HP nyala, seketika terlihat sebuah siluet orang yang berdiri di sebelah lemari dengan sosok yang tinggi besar. Dadanya sangat besar dengan pakaian compang-camping berwarna coklat lusuh. Aku pun dibuat kaget dan menjatuhkan HP-ku.
Aku langsung membaringkan tubuh di kasur dan ditutup rapat oleh selimut, tak berani melihat keluar. Bahkan ketika lampu sudah menyala, aku tetap tidak mau melihatnya. Di kamar lain, Sugeng tengah tertidur lelap. Saat berubah posisi tidur, tangannya memeluk benda kenyal nan keras. Namun ia belum tersadar sampai ia terbangun karena aroma busuk yang sangat menusuk hidungnya. Matanya terpaksa terbuka karena lampu yang mati. Saat memalingkan pandangannya, wajahnya berhadapan dengan sosok yang terbungkus kain putih kecoklatan. Mendadak Sugeng menjadi gagu karena lidahnya keluh dan kaku. Hanya suara tertahan yang bisa ia lakukan. Badannya pun seakan mati rasa, tak bisa digerakkan. Wajah mereka saling berhadapan. Panik, takut, bercampur menjadi satu. Setelah lampu kembali menyala, barulah ia bisa berteriak dengan sangat kencang dan langsung pingsan. Sugeng terbangun ketika matahari sudah memasuki ruangan tengahnya. Badannya menggigil dengan muka dan bibir yang pucat. Setelah peristiwa tersebut, ia jatuh sakit selama 3 hari dan memutuskan untuk berhenti bekerja, bahkan sebelum memulai proyek. Cerita lain dari Pak Rian. Setelah Sugeng jatuh sakit, Pak Ubed menggantikan posisi Sugeng. Ubed juga termasuk orang yang baru bergabung dalam dunia kerja seperti ini. Sebelumnya, Ubed bekerja sebagai kuli bangunan. Perkenalkan Pak, saya Ubed. Saya baru bekerja di sini, Pak. Rian menyalami tangan lelaki yang sepertinya seumuran dengannya. Pak Ubed ini termasuk orang yang pendiam, namun ia berani akan hal-hal yang berbau mistis. Pada malam pertama, Ubed sesumbar bahwasannya ia tidak takut dengan segala sesuatu yang berbau mistis. Ia mengaku tak takut dengan sebangsa setan dan sejenisnya. Namun, baru saja selesai Ubed berucap seperti itu, seketika ban mobil yang ditumpanginya mengalami pecah ban. Spontan Pak Rian membanting setir mobil ke tepi jalan dengan kewalahan. Setelah diperiksa, ternyata ban sisi kanan pecah dan harus segera diganti karena Pak Ubed sama sekali tidak mengerti soal otomotif. Maka yang memperbaiki mobil pada malam itu hanya Pak Rian. Ubed hanya melihat-lihat saja. Tiba-tiba Pak Ubed ingin sekali untuk buang air kecil. Ia pun segera meminta izin kepada Pak Rian untuk pergi sebentar. Pak Rian yang masih sibuk memperbaiki mobil hanya mengiyakan saja. Pak Ubed pun akhirnya pergi ke tepian jalan sisi lain untuk buang air. Ia turun ke sebuah parit agak jauh dari mobil di seberang jalan. Saat Ubed mulai buang air kecil, tiba-tiba terdengar suara kerasak-kerusuk dari arah hutan yang tepatnya berhadapan dengan lokasi ia buang air kecil. Suaranya begitu ramai dan berbarengan. Lalu, tiba-tiba keluar dari semak-semak sesosok dengan rupa wajah yang tak karuan. Dan bukan hanya satu, melainkan puluhan dan bergerombol mendekati Ubed. Sontak Ubed dibuat kaget dan ketakutan. Niat ingin segera lari namun apes. Tubuhnya kaku, tidak bisa digerakkan. Kakinya gemetaran hebat dan
para gerombolan itu pun semakin mendekatinya. Sementara ketika para makhluk itu mendekat, Pak Rian mulai memanggil Ubed dan pada saat itu juga ia baru bisa berlari. Saat itu Ubed tidak pikir panjang. Ia langsung bergegas lari bahkan hingga jatuh bangun karena tanah yang ia pijak sangat licin. Saat ia berlari menuju Pak Rian, kakinya tiba-tiba dicengkram oleh sosok yang begitu menyeramkan. Tubuhnya panjang dan lembek. Wajahnya meleleh dengan rambut yang hitam kusut menutupi tubuhnya. Pak Ubed saat itu seketika kalap, berteriak-teriak seperti orang yang kesurupan. Pak Rian yang melihatnya tentu saja dibuat panik dan tak tahu apa yang harus ia lakukan. Akhirnya, ia meminta pertolongan kepada pengendara yang lewat malam itu. Untunglah pada saat itu ada seorang pengendara yang berhenti dan bagusnya ia paham akan persoalan yang menimpa Pak Ubed, sehingga ia bisa mengobati perkara itu. Pak Rian langsung mengucapkan terima kasih kepada si pengendara tersebut. Lalu, setelah kejadian itu, ia membawa tubuh Ubed ke mobil dan berniat membawanya jauh dari tempat kejadian. Begitu Mas ceritanya. Saya juga bingung dan sebenarnya saya juga pengen resign kalau gini terus, ucap Rian kepadaku. Sebentar ya Mas. Tut, 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 tut. Suara panggilan terputus. Gak sopan, gumamku. Namun, sebelum obrolan itu terputus, samar-samar aku mendengar ada sebuah suara keriuhan yang terjadi di lokasi Pak Rian. Entahlah apa yang terjadi. Mungkin hal tersebut yang membuat obrolan kami terputus mendadak. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.